Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa TV, kembali lagi di program Mansa Podcast bersama saya Alifa dan saya Nadia. Nah Sobat Mansa TV, perlu kita ketahui bahwa hari ini tepatnya pada tanggal 2 Oktober nih Nadia, kita semua sedang merayakan Hari Batik Nasional. Maka dari itu, aku sama Nadia ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui lebih dalam mengenai warisan budaya Indonesia yang sangat amat kaya ini, yaitu batik. Maka dari itu kami sudah mengundang narasumber yang sangat amat keren untuk berbincang-bincang mengenai batik. Sudah hadir di samping kami Ibu Maria Yuningsi Ahmad. Assalamualaikum Ibu. Iya, Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat karena hari ini cuaca di luar hujan lumayan. Benar. Alhamdulillah. Ibu selamat Hari Batik ya. Tentunya juga selamat Hari Batik untuk sahabat Mansa TV. Benar, ya. Oke, ngomongin soal batik nih ya, pasti banyak yang sudah tahu bahwa batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat mendunia. Bahkan sudah diklaim oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Maka dari itu, aku penasaran banget nih, kalau menurut Ibu, batik itu apa sih? Dan kenapa kita harus merayakan Hari Batik ini? Apa alasan khusus kenapa kita harus merayakan Hari Batik? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Anak hebat luar biasa dari Mansa TV. Menurut pendapat Ibu ya, apa sih arti batik buat kita semua? Jadi batik itu menyatakan bahwa identitas kita adalah Indonesia. Indonesia dengan ciri khas batik, yaitu warisan tak benda yang sudah diputuskan oleh masa kepresidenan SBY pada tanggal 17 November 2009. Sudah ditetapkan bahwa tanggal 2 Oktober itu adalah Hari Batik Nasional. Nah, adapun batik itu sendiri adalah menandakan identitas dari bangsa Indonesia. Maupun motif-motifnya seperti apa, baik itu motifnya sifatnya kedaerahan. Misalkan kalau kemarin Ibu pakai batik moderasi beragama yang merah maron, itu ada di situ ada nuansa dari Provinsi Gorontalo, ada patung nani, ada yang terkenal di Garut dengan tugunya, yang di Pohua atau terkenal dengan telur maleo, itu semua ada digambar. Kalau kemarin-kemarin kita tidak menggunakan seperti itu, tapi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, akhirnya Provinsi Gorontalo juga memikirkan, ada istimewa Kementerian Agama Provinsi Gorontalo itu sudah memikirkan bagaimana caranya moderasi beragama dituangkan dalam bentuk batik. Sehingga batik itu sebenarnya biar berbeda-beda, tapi kita punya ciri khas bahwa kerajinan batik itu hanya ada di Indonesia. Benar. Jadi batik itu penting banget ya Sobat Mansa TV, karena itu sudah menjadi identitas kita sebagai warga negara. Nah, Nadia mau tanya apa nih? Kita di sini sudah melihat saya sendiri, Kak Alifa dan juga Ibu sudah menggunakan batik hari ini, dan coraknya pun beda-beda ya, dari warnanya juga beda. Mengingat tadi sangat menarik dibahas lagi. Tadi dari Gorontalo ada coraknya itu moderasi beragama yang tadinya itu adalah patung Nabone ya. Nah, mau lihat dari ketiga ini pastinya berbeda-beda, tiap daerahnya juga pun berbeda-beda. Nah, apa ada makna di balik motif batik yang berbeda-beda itu di tiap daerah? Menurut Ibu sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih, kalau dikaitkan dengan Pancasila, pertama Tunggal Ika itu diartikan bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Artinya, walaupun batik itu coraknya berbeda-beda, tapi kita adalah warga negara Indonesia. Sehingga apapun dia, coraknya batik, warnanya pun apa, tapi kita tetap berdarah merah putih Indonesia. Benar banget nih Ibu. Nah, aku mau nanya Ibu, di era globalisasi ini pengaruh budaya asing kan semakin kuat, apalagi kepada anak-anak seperti kami, yaitu Gen Z. Menurut Ibu sendiri, gimana nih kalau misalkan era globalisasi ini, apakah membuat bahwa kita tuh melupakan kekayaan budaya lokal kita, termasuk batik, atau bahkan itu hanya untuk menyatukan keduanya, itu sebenarnya tidak melupakan gitu batik, tidak akan membuat batik itu tersisihkan. Iya, sebenarnya juga batik itu
kalau dulu kan kita menggunakan batik itu, bahkan saya pernah ajak anak-anak di tahun 2023 tahun ajaran, saya ajak ke Jogja, itu studi banding ke sana langsung dengan praktek tata cara membatik. Iya. Jadi alhamdulillah anak-anak yang ikut waktu itu mereka langsung praktek Di Jogja ya, di Bu? Jogja. Nanti kalau tahun ini ada lagi, kita akan ke sana. Wah, Wah, pasti Boleh, seru Ya, bagaimana sekali. sebenarnya sih cara membatik yang tradisional dengan bagaimana cara membatik yang modern. Modern. Jadi kalau cara membatik yang tradisional itu dengan menggunakan alat yang dicelupkan kayak di Iya. Tinta gitu ya. kemudian ada sudah Sketsanya. ada ini apa namanya papannya, sudah ada gambarnya, tinggal dihias-hias aja. Itu berbeda lagi dengan cara membatik yang sudah modern. Kalau yang modern sekarang kan sudah lebih gampang lagi, tinggal dicetak. Sudah menggunakan Beda alat ya. teknologi canggih. Oke, Nah, itu iya, adalah hasil dari perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Dan itu yang sering ditiru oleh negara luar. Nah, bagaimana cara supaya batik itu tidak jadi ciplakan, menjadi apa namanya seperti klaim mereka bahwa itu adalah hasil mereka, maka kita harus dengan tata cara seperti yang sudah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2009 itu, bahwa batik itu adalah warisan tak benda dari bangsa Indonesia. iya benar. Keren, bener-bener banget ya jawaban Iya, dari itu harus dipertahankan karena kemarin juga dari Malaysia sudah Sempat- mengklaim bahwa iya, batik mengklaim. itu adalah Punya mereka. mereka sendiri. Iya. Tapi dengan adanya Menkumham itu kemarin ada dalam forum diskusi di Grenki, itu menetapkan bahwa warisan tak benda yang sudah ditetapkan UNESCO itu tidak boleh diganggu, bahwa batik adalah identitas dari Indonesia. Iya betul sekali. Iya. Lalu ibu pernah pastinya sudah pernah lihat sekarang itu batik itu ada yang sudah modern kan ya? Itu pastinya ada sudah digabungkan dengan batik Korean Budaya luar. style, Oh, budaya iya. luar. Korean style, Iya, benar. Korean Aku pernah style. dengar tuh. Karena itu sekarang lagi viral di sosial media bahwa kita generasi muda tuh pakai kayak gitu dipadukan dengan budaya yang lain. Itu menurut tanggapan ibu sendiri Kalau menurut pemikiran saya ya, ini karena dengan sistem SDM-nya Indonesia juga meningkat, kemudian dari segi istilah trennya, ya lagi tren, apalagi viral, anak-anak zaman now itu mau suka yang ya pengennya yang luar biasa kelihatan keren, ke Korea-Koreaan, iya trendy, sehingga sebenarnya tidak akan hapus makna bahwa batik itu adalah identitas bangsa kita. Jadi apapun dia, bentuknya apapun, apalagi sekarang ini ada yang cuma istilahnya pakai komputer ya, langsung dicetak seperti batik, tapi kalau dilihat secara detail, dia bukan batik khas yang dibuat dengan cetakan tangan. Jadi ada cetakan tangan, ada cetakan komputer. Jadi itu yang luar biasa, yang sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia, bahwa tidak hanya dengan cara lokal, dengan cara teknologi, bahwa batik juga bisa diciptakan. Nah, perpaduan antara Korea dengan batik kita itu sebenarnya hal yang di mana-mana itu kan orang menjiplak itu ada, tapi yang harga mati adalah sesuai keputusan dari UNESCO, batik itu adalah identitas dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Namanya cara pandangnya juga Iya, ya dari batik. cara pandang. Nah, tentunya budaya batik ini adalah karya dari leluhur kita sebelumnya, Iya. harus kita banggakan dan juga harus kita tetap lanjut ya agar ini tumbuhnya rasa menghargai. Nah, menurut Ibu sekarang itu rakyat Indonesia masih melestarikan budaya batik sendiri atau malah makin meluntur atau hilangnya budaya batik itu tersendiri? Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Kalau menurut pemikiran Ibu dan sekarang dengan zaman yang berkembang, di setiap instansi itu menetapkan ada hari pakai batik. Hari Rabu ya, kalau di Gorontalo hari Rabu. Tapi ternyata saya lihat sendiri juga menetapkan bahwa hari Rabu adalah hari berpakaian batik. Jadi tinggal diserahkan ke kementerian masing-masing, apakah batik modern, apakah batik moderasi beragama, itu diserahkan ke masing-masing instansi. Yang pasti siapa lagi yang akan mempertahankan budaya leluhur kita kalau bukan sendiri. Jadi kita harus mencintai, harus menggunakan
apapun produk kita berikan yang diciptakan kita. Tinggal bagaimana pengaplikasinya. Tidak mungkin juga kita hari-hari pakai putih abu-abu sudah tidak kita gunakan lagi. Jadi tetap dengan tidak melupakan satu hari untuk berpakaian batik. Pastinya nih Khalifa juga Nadia pernah lihat di sosial media itu ada orang yang tinggal di Korea juga dia pakai batik. Wah, pakaian hariannya juga jadi masyarakat di Korea juga sudah melihat loh betapa kerennya ya batik ya. Padahal itu sebenarnya tugas kita sendiri untuk terus melestarikan. Iya, betul. Iya. Oke, Ibu, terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk seluruh anak muda untuk dapat terus melestarikan warisan budaya kita yang kaya ini itu batik? Iya. Pesan saya untuk seluruh anak muda zaman now, di zaman milenial ya, luar biasa. Saya sangat berharap bahwa batik ini akan mendarah daging buat kalian, walaupun sudah meningkat dengan teknologi yang canggih, tetap kita jangan melupakan leluhur kita yang batik. Dan batik itu adalah identitas dari bangsa Indonesia. Kita harus tetap mencintai batik dimanapun kita berada. Iya, wah, keren sekali ya, sangat memuaskan jawaban dari Ibu Maria. Terima kasih, sama-sama. Iya, jadi keren closing statementnya juga, dan pokoknya intinya teman-teman semuanya, siapa lagi kalau bukan kita yang akan melestarikan batik sendiri. Jangan sampai batik ini berhenti di tangan kita. Iya, Harus betul sampai sekali. kepada cucu-cucu kita nanti. Oke, terima kasih untuk Ibu Maria. Sama-sama. Makasih banyak meluangkan waktu. Sama-sama. Iya, mau ngobrol-ngobrol bareng. Ya, dan saya Nadia, saya Alifa, pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di Mansa Podcast selanjutnya.